Selamat pagi guys. Waduh, gue hari ini tuh sebenarnya semangat banget untuk buat konten. Karena kenapa? Jadi ada beberapa hal yang gue harus nyampaikan ke kalian, terutama untuk para trader dan para investor di dalam dunia cryptocurrency. Hari ini, ini sebenarnya berita sedikit agak buruk ya. Tapi gue bakalan nyampein dengan ya fun aja gitu kan, seperti dengan karakter gue. Jadi guys, jam 1 dini hari tadi itu The Fed itu ngumumin bahwa dia akan menaikkan suku bunga ya, bakalan jor-joran, bakalan naikin suku bunga. Nah, ini tuh bener-bener akan menjadi sedikit, bukan sedikit lagi sih sebenarnya, ini tuh harus kalian dalam arti tuh hati-hati guys terhadap kondisi kayak gini gitu kan. Dan gue bakal ngebahas tuntas bagaimana perkembangan dan bagaimana kedepannya terhadap dunia cryptocurrency. Gue bakal kupas di video kali ini. Tapi sebelum itu, kalian harus ngikutin giveaway gue yang gue adain 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi kalian tinggal nih ikutin aja, subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa dan sebanyak-banyaknya di setiap video gue. Gue bakal ngumumin tanggal 31 Mei di tahun 2022. Oke bang, apa aja sih sebenarnya hal yang harus kita bahas di video kali ini? Oke. Jadi guys, kalau misalkan kita melihat di sini nih, di sini jamnya di investing.com jam 1 dini hari tadi pagi nih ya kan. Itu ketua Fed atau Jerome Powell itu berbicara guys tentang ingin menaikkan suku bunga. Oke, tapi sebelum itu gue bakalan ngasih data ke kalian ya, tapi gue cari dulu karena kalau misalkan gue screen video ini terus bakalan lama sih sebenarnya. Oke, gue cari data dulu ya. Nih sabar ya guys, gue rada-rada bingung sebenarnya kemarin tuh tanggal berapa ya pengumumannya itu ya tentang inflasi mereka, kayaknya sekitaran 10 ya 11 kayaknya. Gue terapin dulu ya, bentar, apply. Oke, habis itu kita atur. Oke, bener nih. Sabar. Mana nih ya data CPI-nya. Sabar ya guys. Mana nih? Wait. Nah guys, akhirnya datanya ketemu juga. Aduh, susah payah gue cariin. Soalnya kalau misalkan gue jelasin kayak bla 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 kayak gitu tanpa nunjukin ini kayaknya agak kurang dapat gitu ya. Nah, ini menurut gue guys. Jadi kemarin tuh kan inflasi daripada keseluruhan itu 8,5 nih di sini guys ya. Jadi kalau kalian lihat nih 8,5%, oke? Jadi ekspektasi The Fed ini bakalan menaikin suku bunga itu bakalan turun di 8,1 nih ya kan. Di sini 8,1. Ternyata pas ketika tanggal 11 Mei waktu itu keluar datanya itu keluar menjadi 8,3. Jadi kata The Fed tuh kayak kok nggak cukup gitu gak dengan kenaikan suku bunga sampai 0,5%. Dibilangnya kayak gitu. Wah, ini gawat nih kalau seperti ini gitu kan. Nah, akhirnya jadi jam 1 yang tadi kita bahas itu kan hari ini gitu kan. Nah, dia bakalan jam 1 tadi malam dia ngomong Fed Chair Powell speak. Maksudnya dia ngomong gitu kan. Nah, ternyata omongannya itu benar-benar. Oke, gue buka datanya lagi ya, biar kita buka-bukaan aja nih gitu kan. Sabar, gue cari datanya dulu. Guys, sebenarnya gue bingung anjir dari tadi muter otak nyari. Nih, kan gue udah nyimpan ya ini The Fed's vow to raise rates as hike. Dia udah ada sebenarnya 2 jam yang lalu. Nah, pas gue buka di investing.com malah kok maaf halaman ini tidak tersedia. Halaman ini kemungkinan telah dihapus. Kan bangsat kan. Gila. Jadi dari tadi anjir gue dari tadi nih. Kalau misalkan lu perhatiin jamnya gue tadi ngetek jam berapa tuh. Sampai sekarang gue gak nemu-nemu lagi. Pantesan gue bilang, hah kenapa ini? Tapi tenang guys, gue bakalan nyariin buat kalian. Gue stres, otak gue tadi udah nyerah. Tapi gak apa-apa demi kalian loh. Gue sabar ya, sabar bentar lagi. Oke, gue cariin ke kalian datanya. Nah guys, akhirnya udah nemu. Cuman ini tampilan desktop ya. Tadi gue atur sebenarnya tampilan desktop. Jadi mohon maaf banget. Jadi karena ini buru-buru, karena gue juga ada event.
Jadi langsung aja ya. Jadi The Fed ini tadi beberapa jam 4 jam yang lalu guys. Jadi dia ngeluarin statement gitu kan. Dia bilang bahwa The Fed berjanji untuk menaikkan suku bunga setinggi yang diperlukan untuk membunuh lonjakan inflasi. Karena memang benar kan data inflasi yang awalnya 8,5, targetnya 8,1 sehingga kenaikan suku bunga 0,5% ternyata implementasi dasarnya itu dapat di 8,3%. Jadi benar-benar salah satunya jalan adalah The Fed ingin menaikkan 0,75 mungkin. Dan ini sangat berbahaya sekali. Waduh, gua nggak tahu lagi. Nah, di sini omongannya juga dia bilang bahwa The Fed Jerome Powell pada Selasa ya. Jadi di sana tuh masih hari Selasa, di sini udah Rabu. Dia berjanji bahwa Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga setinggi ya yang diperlukan untuk membunuh lonjakan inflasi yang katanya mengancam fondasi ekonomi. Bener banget. Jadi data inflasi saat ini tuh gila tinggi banget dan suku bunga sangat rendah gitu. Jadi salah satu caranya yaitu menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga aja kemarin 0,5% bikin ambur-adul, anjlok gitu kan. Keadaan market gimana kalau misalkan itu dinaikkan jadi 0,75%. Jadi makanya di luar sana kalian mendapatkan isu Bitcoin bakalan crash menuju $17.000. Ya bisa aja terjadi ya. Ini gila banget ya. Apalagi di sini dijelasin bahwa The Fed mengatakan jika kami tidak melihat itu, kami harus mempertimbangkan untuk bergerak lebih agresif. Jadi ini udah di luar dugaan banget ya. Kemarin The Fed beberapa bulan lalu dia bilang, oh kita akan menaikkan soft landing. Ya tenang aja, kalem dasmu. Ya kan? Ini udah nggak bisa kalem lagi nih The Fed. Waduh, Jerome Powell gawat banget ini ya. Jadi ini sesuatu hal yang teman-teman harus pikirkan bersama. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang masih bilang bahwa oh gue harus masuk, gue nggak mau ketinggalan bang. It's okay, terserah kalian. Tapi ini adalah sedikit, gue bukan ngefood ya. Dalam artian itu adalah memang makroekonomi. Jadi berita makroekonomi seperti ini kalian harus tahu. Karena mau gimana pun sepinter-pinter kalian membaca pattern, sepinter-pinter kalian menebak atau kalian punya indera keenam gitu kan. Tapi kalau misalkan seperti ini, data dan omongan udah rilis seperti ini, ya mau bagaimanapun sebenarnya kita harus tetap sabar-sabar dulu ya. Paling tekniknya yang nyicil sih sebenarnya. Nggak ada bahasa kata all in di dalam dunia market, yang nggak ada. Itu kalian udah bukan judi guys. Ini udah bukan di dunia-dunia yang kemarin-kemarin. Ini udah dunia modern. Jadi kalian harus benar-benar belajar untuk bagaimana masuknya itu step by step. Jadi nggak usah nyicil ya. Kalau kemarin masih ingat bahasa gua. Jadi modal kalian 100, masukin dulu 25% berapa? 250.000 masukin, cicil dengan harga sekian. Kalau dia turun lagi kalian nggak rugi kan? Kalau kalian mau nyerok lagi di harga yang turun lagi, kalian masuk lagi 25%. Jadi udah modal kalian udah masuk 500.000 kalau misalkan kalian punya 100 juta gitu. Ya. Nah, di sini juga dijelasin bahwa mencapai stabilitas harga, memulihkan stabilitas harga dan kebutuhan tanpa syarat. Ini tuh harus kita lakukan benar-benar ekonomi tidak bekerja untuk pekerja, bisnis atau siapapun tanpa stabilitas harga. Jadi benar. Jadi sekarang dengan inflasi yang sangat tinggi, gaji cuma gitu-gitu tok gitu kan, gaji UMR dengan kenaikan barang yang sangat signifikan. Ya elah, paling baru 15 hari udah habis tuh gaji kan, kasihan. Jadi benar-benar tuh negara harus berpikir inflasi tuh benar-benar tetap stabil dan suku bunga juga tetap naik gitu agar mengcover uang-uang kalian yang ada di bank ataupun di mana seperti itu guys ya. Oke, jadi datanya udah rilis, jadi datanya udah masuk. Jadi gua harap kalian teman-teman sekalian nih para trading dan para investor di dalam dunia cryptocurrency harap tenang aja, kalem-kalem aja ya. Dan gue bakalan updatein ke kalian lanjut dan lebih lanjut lagi. Oke, sebelum itu gue bakalan masuk ke lini pembahasan yang lain, oke? Kita masuk ke Oke guys, jadi kita bakalan masuk ke sini dulu ya. Kita melihat chart ini di sini agak sedikit aneh sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita melihat di sini ya. Jadi jam 1 tuh nih. Kalau misalkan kalian melihat di sini. Jadi jam 1 di sini ada 3
penurunan menurut gue aneh sih. Jadi wajar banget kalau misalkan pas Jerome Powell bilang bahwa akan menaikkan harga signifikan banget. Jadi di sini ada data yang melihat 1, 2, 3. Jadi di 15 menit. Jadi ada 45 menit durasi ya. Itu harga yang dari 30.000 menuju ke 30.000-an lah ya kan. Bentar. Dari harga berapa nih? Dari harga kita melihat close jadi 30.000 menuju ke berapa nih? Ke 29.500. Ya, lumayan banget. Tapi anehnya ini kenapa tiba-tiba setelah seperti ini dia akan naik boom 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 boom. Ada apa gerangan, ya? Jadi kalau misalkan kita melihat di sini guys, ya by datanya sebenarnya ada satu hal yang harus kita perhatikan bersama, yaitu jadi bentar nih, kok agak ribet ya di sini tuh. Jadi sebenarnya para whales ini sebenarnya lagi menjaga, dia bilang gini, gue jaga di sini ya, open di sini, tapi malah kenapa lagi turun seperti itu ya kan? Nah, whales berpikir kayak gini, oke, kayaknya memang masih belum stabil deh makroekonomi. Kecuali kalau misalkan kalian mau kayak short ya, ini sangat-sangat enak banget, gurih nyoy. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi kondisi market seperti ini yang agak kurang stabil, jadi menurut gua para whales atau para bandar pun segala macam itu agak susah untuk masuk. Nih kalau misalkan kita ngambil data lagi ya, bentar. Gua tadi udah ini. Nah, jadi di sini pun kalau misalkan kita melihat psikologis daripada anak-anak pemain cryptocurrency, di sini masih 12%. Jadi benar-benar masih dalam sangat-sangat ketakutan ya guys. Dan kalau misalkan kita melihat kemarin kan ketakutan ekstrimnya itu 8%. Nah, sekarang itu 12%, agak sedikit naik, cuma stabil di situ tok. Minggu lalu pun juga demikian, masih stabil di 12%. Jadi menurut gue secara pribadi gimana ya? Ini agak susah sih. Nanti gue dikira food, tapi ini sesuatu hal fakta yang gue harus kasih tahu ke kalian agar bisa kalian mempersiapkan diri untuk tidak kaget gitu. Jadi Jerome Powell bilang kayak gini, gue bakalan naikin 0,75% ya gitu kan. Gue bakalan naikin ke 0,75%. Jadi saya harapkan kepada investor, bandar, whales dan segala macam, jadi jangan kaget dengan kondisi saat ini ya. Nah, masalahnya kebanyakan teman-teman sekalian tuh nggak dapat berita itu. Jadi secara menyeluruh gitu. Tahu-tahu kalian lagi sibuk kerja, tahu-tahu buka market, bom, wah kok uang gue yang awalnya 500 juta kok tiba-tiba menjadi 1 juta. Jadi gue ingat banget kasus Luna, anjir gue. Lah, kok bangun-bangun duit gue di Luna tinggal segini, gue bilang gitu kan. Gue udah mau update status bla kayak sedih, sad gitu kan. Gue bilang, aduh udah. Nah, pas gue lihat teman-teman gue memang keadaan memang seperti itu gitu kan. Dan tapi lumayan lah, pas kemarin dia recovery lagi ya lumayan banget. Itu udah nggak apa-apa gue bilang. Pas gue nyerok lagi kan. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah market cryptocurrency yang memang sangat-sangat apa ya? Resikonya memang sangat tinggi. Jadi jangan pernah berpikir bahwa masuk dalam dunia cryptocurrency itu untungnya gede, tapi fokusnya di untungnya gede. Jangan ya. Ubah mindsetnya bahwa masuk dalam dunia cryptocurrency, pikir awalnya itu adalah resikonya yang sangat tinggi. Jadi kalau kalian masukin uang kalian di dalam dunia kripto, itu siap-siap hilang. Udah, itu aja. Kalau misalkan kalian cuan, itu udah bonus. Udah simple banget kayak gitu ya. Jadi mau masuk dalam dunia kripto, mau masuk dalam dunia apapun investasi, ya memang kayak gitu guys. Ya kecuali kalau misalkan yang stabilnya, misalkan kayak emas, kayak apalah segala macam. Tapi kalau misalkan di dunia kripto yang untungnya bisa gede-gede, tapi ingat, pikir awalnya tuh resikonya sangat tinggi. Sama hal seperti kalau misalkan kita berbisnis ya guys. Jadi kalau dalam dunia berbisnis, jangan berpikir bahwa untungnya dulu. Pikir bahwa kalau berbisnis resikonya bakalan rugi. Udah, kalau misalkan kalian cuan, dapat modalnya balik, itu udah bonus. Udah, pikirannya kayak gitu, mentalnya kayak gitu ya. Biar kalian kalau kalian berbisnis, biar kalau kalian masuk dalam dunia cryptocurrency,
kalian tuh nggak stres, nggak apa ya, nggak bunuh diri gitu kan. Aduh guys, oke gitu aja sebenarnya updatean terbaru daripada dunia cryptocurrency. Mohon maaf banget tadi ini gila, gue ngabisin waktu gue nyari-nyari scroll data-data yang hilang lah, kenapa hilang gitu kan. Jadi maaf banget nih, mungkin kalau kalian lihat delaynya sangat-sangat delay banget, tapi nggak apa-apa. Jadi semoga aja kalian mengerti dengan kondisi gue yang benar-benar pengen ngasih tahu atau ngasih info ke kalian bahwa dunia cryptocurrency itu saat ini update-nya seperti ini loh gitu kan. Jadi benar-benar andai kan tadi gue berpikir diri gue sendiri gitu kan, ya udah nggak apa-apa lah gitu kan. Atau juga mereka dapat info yang lain, tapi nggak, gue merasa bahwa kurang afdol kalau misalkan gue nyerah dan nggak ngasih tahu kabar-kabar terbaru daripada dunia cryptocurrency. Gitu aja pembahasan kita kali ini, dan ya gue undur diri dari video ini. Sebelum kalian close video ini jangan lupa, oke alarm gue. Sebelum kalian close video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan silakan tinggalkan jejak di kolom komentar karena kalian harus mengikuti giveaway gue. Oke, gue bakal ngumumin tanggal 31 Mei di tahun 2022. Jadi pastikan kalian subscribe, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak sebanyak-banyak mungkin, oke? Dan titip salam sama keluarga kalian, dan dapat salam dari gue, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.